بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. الذي أدعو سبحانه وتعالى رسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل Insyaallah hadirin wa hadirat para muslimin subhanallah wa ta'ala. Setelah kita bertahmid kita sallallahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu kepada sahabat dan seluruh pengikut wilayah dunia. Selanjutnya kajian tafsir kita pada Sabtu terakhir Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Al-Aqsa ini kita akan dengan kajian tentang masalah zakat. Ayat yang berbicara tentang kelompok-kelompok yang berhak atas zakat. Kita akan coba kupas relatif komprehensif sekalipun memang waktunya ya tidak cukup ya. Tapi kita fokus pada satu ayat karena perguna zakat itu sangat banyak. Apalagi kalau kita berbicara tentang problema zakat di era modern seperti ini. Zakat yang pada masa Rasulullah SAW itu belum ada. Yang kemudian itu menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Misalnya zakat profesi. Zakat profesi ini kan pro dan kontra. Ada yang mengatakan ada zakat profesi, ada yang mengatakan enggak ada zakat profesi. Kalau memang kita mengacu kepada masa Rasulullah SAW, memang zakat profesi tidak ada. Qurannya juga enggak ada, hadisnya juga enggak ada. Tapi ada dalil kenapa zakat profesi itu ada, yaitu dengan dalil namanya qiyas. Apa itu qiyas? Ilhaqu mas'alatin ghairi mansusatin bi mas'alatin mansusatin fil hukmi litasawil ilm. Menganalogikan satu masalah yang tidak ada nasnya dengan masalah yang ada nasnya dalam hukum yang sama karena ada ilah yang sama. Itu namanya qiyas. Jadi sekarang ini kalau Bapak Ibu sekalian itu memperhatikan terkait dengan dinamisasi zakat itu banyak saja. Saya mulai tahu ketika saya diamanai untuk menjadi konsultan di Bank Syariah ini. Jadi para mereka yang berkonsultasi terkait dengan masalah harta mereka itu kan banyak. Seperti misalnya sukuk, seperti misalnya saham. Ini kan masalah-masalah baru yang memang butuh
hukum apakah itu perlu zakat atau tidak, wajib zakat atau tidak. Nah, ulama-ulama kita ternyata sudah menulis itu semua, membuat panduan itu semua, dan termasuk di badan ambil zakat nasional di Basnas itu sudah ada panduannya. Jadi agak mudah kita menjelaskan itu semua. Tapi saya tidak akan fokus ke situ karena itu akan panjang bahasanya. Tapi kita akan bahas yang real dekat dengan kita terkait dengan zakatul fitr. Tapi kata zakatul fitr itu sendiri juga perlu didudukkan. Mana sebenarnya yang benar, zakat fitrah, zakatul fitrah atau zakatul fitr? Jadi ternyata kalau Bapak Ibu sekalian nanti kembali kepada literasi bahasa Arab, itu semua tulisannya itu menggunakan zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Jadi silahkan nanti dicek semua kitab kita yang berbahasa Arab itu tulisannya zakatul fitrati atau zakatul fitri. Itu ternyata zakatul fitri. Nah, jadi sekalian, tapi inilah ada satu kaidah yang mengatakan al-khata'u syai' muqaddamun 'ala shawab ghairu syai'. Kesalahan yang populer itu sering didahulukan daripada kebenaran yang tidak populer. Jadi yang benar adalah zakatul fitr. Ayat yang berbicara tentang siapa sih mereka yang berhak mendapatkan zakat fitr, kalau bahasa Indonesia yang menjadi zakat fitrah, itu sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arabnya itu sebenarnya zakatul fitr. Ini ayatnya surah At-Taubah ayat yang ke-60. Dan sekaligus ini nanti menjadi jawaban terhadap apa yang berkembang di masyarakat. Apakah zakat fitr itu hanya diberikan pada fakir miskin atau pada kelompok yang 8? Nah, ini nanti kita akan lihat bareng-bareng bagaimana pendapat para ulama-ulama kita. Karena apa? Jikalau kita memaparkan satu masalah, yang masalah itu adalah masalah khilafiyah, lalu kita berpegang pada satu dan kemudian kita mencampakkan yang lain tanpa kita menghormati pendapat itu, kita juga tidak bijak. Jadilah orang-orang yang memang kita bisa bertoleransi dalam masalah-masalah yang khilafiyah, sehingga masjid itu Bapak Ibu sekalian kalau dikelola dengan kaidah nata'awanu fima nattafiqu alaihi wa natasamahu fima nakhtalifu fi, kita bekerja sama dalam masalah prinsip yang kita sepakati dan kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah yang memang kita boleh beda, insya Allah masjid itu aman, Pak. Tapi itu sumbernya ilmu. Saya Allah takdirkan bisa berinteraksi cukup lama, 7 tahun itu bersama dengan komunitas orang-orang yang multi mazhab. Jadi biasa kita sholat itu dapati teman-teman kita yang sholat begini itu ada, yang begini itu ada, sholat lepas tangan itu ada, itu kita biasa. Karena apa? Kita melakukan itu semua didasarkan pada dalil. Kita berinteraksi dengan orang-orang ketika sholat itu begini-begini atau begini, itu biasa. Karena mereka yang begini punya dalilnya, yang begini-begini punya dalil. Yang nggak benar adalah ketika melakukan sesuatu nyalah-nyalahin dia paling benar, nah itu yang nggak benar. Tapi selama dia punya dalil dan dalilnya itu bisa dipertanggungjawabkan, maka silahkan. Kita harus toleransi. Tapi memang butuh pendewasaan dan itu berproses. Kita dulu ketika sama-sama datang kuliah, dan kita ini karena terbelakang kita macam-macam, ada yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Perti, gitu kan. Kemudian kelompok yang baru ada Salafi, ada ini dan lain sebagainya. Itu kan awal-awal mereka itu egonya sangat tinggi sekali, sehingga sering berantem satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mulai belajar agama dengan baik,
belajar, oh ini masalah prinsip, ini masalah tidak prinsip, masalah khilafiyah, maka di situ pelan-pelan. Ketika dulu kita berantem gara-gara seperti itu, ketika kita mulai tahu tentang dasar-dasar agama, dasar-dasar bagaimana kita mengambil hukum, itu akhirnya kita tersenyum satu dengan yang lain. Kenapa kita dulu berantem ya? Karena kebodohan kita. Inilah yang sering saya katakan di banyak tempat. Kita ini pelan-pelan harus mengangkat diri kita dari posisi sebagai muqallid menjadi muttabi'. Muqallid itu orang yang mengikuti pendapat fatwa tanpa kita mengetahui dalilnya. Itu namanya muqallid. Nah, naik level di atas muqallid itu namanya muttabi'. Orang yang mengikuti pendapat tapi kita tahu dalilnya. Saya kira kita punya peluang menjadi muttabi'. Karena sekarang kita hidup di era keterbukaan. Kita mau belajar agama, ya memang sangat terbuka, tapi saya selalu katakan sangat bahaya kalau kita belajar otodidak masalah agama. Harus ada ustadznya, harus ada syekhnya. Makanya ada satu kaidah, kita harus itu menjadi tilmidus syekh, la tilmidul kitab. Jangan menjadi, kita harus menjadi muridnya syekh, muridnya seorang guru, jangan menjadi muridnya buku. Bahaya, Pak. Jadi biasanya orang yang suka nyalah-nyalain itu belajarnya sama buku, Pak. Ya baca hari ini begini langsung, padahal masih ada pendapat yang lain, langsung mengambil konklusi hukum, kesimpulan hukum, akhirnya mengatakan ini salah itu. Padahal ada pendapat yang lain. Inilah pentingnya, silahkan baca tapi kita harus tetap ngaji. Nggak boleh nggak ngaji, itu nggak boleh, Pak. Baik, kita masuk pada ayat ini, Pak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidah. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah itu. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sedekah ai az-zakat, zakat. Nanti kalau kita dekati ayat-ayat seperti ini dengan penafsir-penafsir kontemporer yang mereka punya konsep atau punya care dalam bidang linguistik, itu mereka biasanya mengungkap tentang rahasia kenapa zakat itu diungkap dengan kata sedekah. Jadi karena memang ada irisan dengan kata sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sedekah. Sedekah itu artinya benar. Hanya orang-orang yang benar imannya yang mereka akan enteng dalam mengeluarkan zakat. Hanya orang-orang yang benar imannya yang mereka enteng dalam bersedekah. Jadi kalau kita diberi rezeki oleh Allah, kok ternyata kita berat mengeluarkan zakat, kita berat bersedekah, itu maknanya ada masalah dalam keimanan kita. Karena kita sadar pada hakikatnya harta kita ini milkun lillah, milik Allah. Kita ini adalah orang yang dititipin harta. Keimanan kita bahwa sesungguhnya setiap hari ada dua malaikat yang di pagi hari turun di muka bumi ini. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya itu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti. Inilah yang menjadikan kita bergairah untuk mengeluarkan zakat. Inilah yang menjadikan kita bergairah untuk berinfak dan bersedekah. The power of giving, kekuatan memberi itu luar biasa. Coba sesekali kalau bapak-bapak sekalian itu, ibu-ibu buka YouTube itu. Kan ada orang yang ia membuka kafe, menyediakan makan, makannya silahkan, bebas makan sebanyak-banyaknya, bayarnya seikhlasnya. Itu logikanya itu rugi atau tidak, Pak?
Halo, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu berani nggak begitu? Buka rumah makan, silahkan makan sepuas-puasnya, silahkan bayar seikhlasnya, tidak ada bayaran definitif. Silahkan lihat itu di YouTube itu aja. Ternyata rumah makan itu, kafe itu ternyata juga tidak bangkrut, Pak. Karena apa? Makan orang itu kan terbatas. Sehingga jangan kaget ada orang yang makan di situ di total habisnya 30, tapi dia itu bayarnya ikhlasnya itu 100.000, Pak, itu. Jadi yang punya itu akhirnya untung berapa? 70.000. Ada orang yang seperti itu. Kalau orang di situ makan gratis terus kan juga malu juga kan gitu. Jadi inilah the power of given, kekuatan memberi itu luar biasa. Jadi apa yang perlu kita evaluasi dari kegamangan seseorang, kegamangan kita ketika kita berinfak itu adalah pada keimanan kita. Tidak ada ceritanya para sahabat-sahabat itu yang mereka mengeluarkan harta zakatnya itu kemudian dipailitkan oleh Allah, tidak ada. Mereka itu justru dimudahkan oleh Allah SWT. Lil fuqara'i, hanyalah untuk para fuqara, orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang yang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para pekerja zakat, amil, wal muallafati qulub, dan para muallaf, orang-orang yang hatinya dilembutkan, wa fir riqab, dan para hamba saya, wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, wa bidis sabil, dan anak jalan ibnu sabil, orang yang sedang dalam keadaan safar, faridatan minallah, merupakan ketetapan dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, hakim, dan zat yang maha bijaksana. Saya ingin menjelaskan ayat ini pertama, kenapa Allah perlu menurunkan ayat ini. Ini dilihat nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir. Lamma dzakarallahu ta'ala i'tiradul munafiqina al-jahalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa labzib iyahu fi qasmis sadaqat. Tatkala Allah menuturkan perlawanan orang-orang munafik yang bodoh-bodoh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa labzib iya, dan mencelanya mereka terhadap Nabi, fi qasmi sadaqat, di dalam membagi zakat. Bayyana ta'ala annahu walladhi qasamaha wa bayyana hukmaha. Allah menjelaskan sesungguhnya ia yaitu Allah, huwa yaitu Allah yang membaginya dan menjelaskan hukumnya, wa tawalla amrahu binafsi, yang ia menguasai atau ia yang punya otoritas akan urusan itu, yaitu dirinya sendiri. Walam yakil qasmaha ila ahadin ghairih, dan ia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun selain ia sendiri, selain Allah Subhanahu wa taala. Fajaza'aha lihaula'il madhkurin, maka ia Allah mencukupkan terhadap kelompok-kelompok yang disebut tadi, bahwa penyebutan ada 8 kelompok ini bukan Rasulullah, akan tetapi ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kama rawahu al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Dawud fi sunani, sebagaimana dijelaskan Imam Abu Dawud dalam sunannya, min hadithi Abdurrahman bin Ziyad ibnu An'am, wa fihi dha'af an Ziyad bin Na'im, an Ziyad ibn al-Haris as-Sudai radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bay'atuhu, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku berbaiat kepadanya. Fa atarajulun faqala a'tini minas sadaqah, ada seorang laki-laki yang berkata, berikan aku zakat. Faqalalah, maka ia Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innallaha lam yardha bi hukmi nabiyyin wala ghairi fi sadaqat, sesungguhnya Allah itu tidak rela dalam dan juga hukum nabi dan yang lainnya dalam masalah zakat. Artinya bahwa Rasul ingin mengatakan bahwa yang menetapkan hukum tentang pembagian zakat ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hatta hakama fiha huwa fajaza'ah 8 asnaf, maka di situ Allah telah menetapkannya ada 8 kelompok.
Fa in kunta min tilkal ajza' itu. Kalau kamu termasuk satu dari 8 kelompok itu saya kasih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini langsung kita masuk pada polemik yang kemarin rame di grup Al-Furqan ya gitu. Jadi, apakah kemudian kelompok yang 8 ini dalam konteks zakat fitr itu harus dibagi semua atau boleh pada kelompok tertentu? Artinya cukup pada fakir dan miskin. Ini kan yang kemarin rame kan, ya? Rame atau biasa-biasa saja? Kayaknya biasa-biasa saja sedikit ya, Masya Allah. Ikhtalafal ulama'u fi hadhil asnafi athamaniyati. Para ulama-ulama berselisih pada 8 kelompok ini. Hal yajibu isti'abud daf'i ilaiha au ila ma amkana bi. Apakah wajib ini harus mencakup dalam konteks pembayarannya nanti didiskusikan kepada 8 kelompok semuanya atau kepada sebagiannya yang memungkinkan. Ala qaulaini, ada 2 pendapat. Setelah 2 pendapat ini nanti silahkan bapak-bapak sekalian itu menimbang. Ahaduhuma, satu dari keduanya, annahu yajibu dzalika, wajib itu zakat fitrah dikasihkan kepada kelompok yang 8 yang ada. Tapi sekarang yang tidak ada siapa, Pak? Halo. Dari 8 ini yang sekarang tidak ada siapa? Niqab hamba sahaya. Tapi kalau begitu kan dikasihkan sama yang 7 itu, yang ada. Semua yang ada dikasih. Ini pendapatnya siapa? Qaulus wa huwa qaulus Syafi'i wa jamaah. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i dan beberapa kelompok. Gimana? Milih yang ini atau milih yang lain, Pak? Atau didengar dulu itu? Wa tsani annahu la yajibu isti'abuha, yang kedua, tidak wajib diberikan kepada yang 8 ini, enggak. Tapi bal yajuzu daf'u ila wahidin minha, akan tetapi boleh kita membayar kepada salah satu dari keduanya. Boleh. Artinya ini ketika nanti amil itu sudah mengelola, nanti silahkan diberikan kepada fakir saja, miskin saja, atau kepada gharim saja, atau kepada fisabilillah. Ini pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya kan? Wa yu'ti jami'as sadaqah ma'a wujudil baqi, dan memberikan seluruh harta zakat itu sementara kelompok yang lain itu sekalipun ada. Dilihat skala prioritasnya mana yang butuh. Milih yang mana, Pak? Halo? Milih yang pertama atau yang kedua? Dikasih semuanya atau dikasih sebagian? Fuqara dan masakin saja itu. Nah, wa huwa qaulu Malik, dan ini perkataan Imam Malik. Wa jama'atin minas salaf wal khalaf, kelompok dari salaf dan khalaf, minhum Umar wa Hudzaifah wa Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Sa'id bin Jabir wa Maimun bin Mihran. Jadi ini adalah pendapat ulama-ulama selain Imam Syafi'i dan kelompok yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Jadi saya katakan ini adalah masalah khilafiyah. Tapi saya ingin paparkan, ini ada tulisan bagus tadi. Ini terkait dalil Imam Malik yang mengatakan 2, Pak. Tapi yang mengatakan semuanya, semua kelompok yang ada, karena pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan begini. Kenapa harus diberikan kepada semuanya? Karena ayat itu menggunakan huruf ataf, wa dan. Fakir dan miskin dan amil dan yang lainnya. Itu memberikan isyarat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya hak. Tapi Imam Malik memandang, Imam Malik dan pendapat yang lain ini, bahwa kelompok yang menjadi mustahik zakat fitrah itu adalah kelompok mereka yang tergolong fuqara dan masakin saja. Ini kan yang kemarin, Pak. Ini dalil-dalilnya qaulu sallallahu alaihi wasallam, aghnuhum ya'ni al-masakin an tawafi hadzal yaum, rawahul Baihaqi wa Ibnu Sa'ad fi at-Tabaqat bi hadzal lafz. Wa ruya aghnuhum anit talaq fi hadzal yaum wa ruya aghnuhum fi hadzal yaum.
Jadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kayakanlah, cukupkanlah keperluan mereka sehingga mereka tidak berkeliling lagi untuk meminta-minta di hari itu. Dan yang dimaksud dengan aghnuhum itu adalah para masakin. Ini hadis yang merupakan dalil yang pertama. Nah, kemudian ini ada di dalam kitab namanya fiqh, ya, fiqhul ibadah alal madzhab al-maliki. Ini ada kitab namanya fiqhul ibadah ala mazhab al-maliki. Itu dikatakan tusrafu shadaqatul fitri. Ini, lihat, kata yang digunakan itu bukan fitrah tapi fitri. Jadi zakat fitrah itu diberikan ilal fuqara'i wal masakin, kepada fuqara dan masakin. La al-amilina 'alaiha, bukan kepada para amil, walal mu'allafatu qulubuhum, dan juga bukan pada mu'allaf qulubuhum, wala ghairi, dan bukan yang lain, illa idza kanu fuqara'a aw masakin, kecuali kalau mereka itu fakir dan miskin. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Nah, saya ingin berkata begini. Inilah pentingnya kita tahu bermuamalah dengan mazhab. Di dalam mazhab itu ada yang disebut talfiq. Itu nanti kalau Bapak sekalian lihat di YouTube, itu ada materi saya tentang talfiq dalam fikih. Talfiq itu artinya kita mengadopsi pendapat mazhab yang lain keluar dari mazhab, itu boleh atau tidak. Selama ini kita misalnya berpegang pada mazhab Syafi'i, terus tiba-tiba kita ngelompat mengambil pendapatnya Imam Malik, itu boleh atau tidak? Itu ada rinciannya, Pak. Jadi nanti silahkan coba dicari-cari itu di YouTube, itu ada talfiq dalam fikih Islam. Itu memang ada 3 pendapat para ulama. Tapi pada prinsipnya talfiq itu tidak boleh kalau motifnya tatabu'ur rukhas, ngambil yang enteng-enteng itu tidak boleh. Saya angkat satu contoh, misalnya tema yang sangat faktual. Sentuhan suami istri itu batal atau tidak? Halo? Batal atau tidak? Selama ini kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sentuhan dengan pasangannya itu batal atau tidak? Batal. Batal. Karena memang itu hadisnya itu sama, Pak. Hadisnya adalah terkait dengan Rasulullah SAW. Pernah satu saat beliau itu di malam hari usai melakukan qiyamul lail bersentuhan dengan Ummul Mukminin Aisyah. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan sholat subuh, Rasul tidak melakukan wudhu. Rasul tidak berwudhu. Nah, ini dipahami oleh ulama-ulama kita menjadi 3 pemahaman. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Rasul ketika bersentuhan dengan Aisyah enggak wudhu kok. Kalau gitu sentuhan suami istri itu tidak batal. Saya kira jelas loh ya. Bagaimana cara mereka itu beristimbatul ahkam, mengambil konklusi hukum, itu kita harus tahu. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i mengatakan batal. Kenapa batal? Itu kan Rasul. Kenapa untuk Rasul nggak batal? Untuk umatnya kita kok batal? Rasul itu yusaitiru nafsahu wa annana la nusaitir nafs anfusana. Rasul itu menguasai dirinya, sementara kita itu tidak bisa menguasai diri kita. Padahal itu, maaf, hadisnya sama, Pak. Imam Malik memahami beda. Kalau gitu dalam pandangan saya, kalau kemudian seorang suami ia bersentuhan dengan istri atau istri bersentuhan dengan suami, kok tidak ada syahwat? Ini konteksnya yusaitir nafs, menguasai dirinya, kan ada syahwat atau tidak? Kalau ada syahwat maka ya batal, kalau tidak ada syahwat ya batal. Saya kira jelas, Pak. Nah, terus bapak-bapak setelah tahu milih yang mana, Pak, itu? Halo? Harus konsekuen ketika memilih batal, batal. Jangan kemudian nanti karena sudah ngaji, wah ini kayaknya cuaca di luar dinginnya luar biasa. Kalau gitu untuk kali ini saya nggak batal deh. Itu nggak boleh, itu namanya talfiq. Kalau batal ya batal, kalau enggak ya enggak gitu. Setelah kita meyakini dan setelah kita tahu dalilnya, ini batal dan tidak, atau mau ambil opsi yang ketiga tadi, kalau syahwat ya batal, kalau tidak ya tidak. Itu fikih itu begitu. Nggak boleh yang namanya tatabu'ur khas, ngambil yang enteng-enteng itu nggak boleh.
Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ingin punya pemahaman yang dalam terkait dengan ini, saya referensikan untuk membaca 2 kitab. Saya punya 2 kitabnya, aslinya Arabnya saya punya, terjemahannya dua-duanya saya punya. Cuma masalahnya ini kalau dikirim di grup itu terlalu besar. Ada 15 jilid, saya tunjukkan ini Pak. Jadi saya itu punya kumpulan perpustakaan, ini perpustakaan pribadi saya. Jadi ada yang fikih Pak. Ini kitab namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Saya alhamdulillah sudah hatam gitu. Dan bahkan hampir hafal gitu. Karena ini kitab yang dulu waktu kuliah, ya kalau nggak hafal pasti nggak lulus gitu. 2 jilid ini. Tapi pakai bahasa Arab, bukan pakai terjemah kayak kita. Ini nanti kalau memang ada yang punya flashdisk saya kasih. Mas Oki atau siapalah nanti satu saat kalau pas saya ngajar bawa flashdisk saya kasih. Ini kitab luar biasa Pak. Yang mengarang namanya Imam Ibn Rushd. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian ingin tahu perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, baca kitab itu. Dan keunikan kitab ini adalah itu dijelaskan sababul ikhtilaf, hal yang melatari perbedaan pendapat itu. Yang melatari apa? Kenapa? Ini ada teks yang sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, kok mereka beda? Itu dijelaskan di situ. Wa sababul khilafi fi hadhil mas'alati, itu biasa gitu. Dan sebab terjadinya perbedaan mereka dalam masalah ini adalah ini. Jadi cara pandang mereka yang berbeda di dalam memahami. Nah, seperti kasus yang tadi saya sampaikan. Contoh misalnya, satu lagi lah. Ini sebenarnya kalau memang begini kajiannya cukup dalam Pak ya. La yamassuhu illal mutahharun. Bapak Ibu sekalian, menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu itu boleh atau tidak? Itu di sini nanti dijelaskan. Ayatnya sama tapi konklusi ulama berbeda. Nah, yang mengatakan wajib dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu itu mengatakan yang dimaksud dengan hu itu adalah Quran yang ada pada kita. Al-mutahharun itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Tapi pendapat yang mengatakan tidak wajib, itu yang dimaksud dengan hu itu adalah kembali kepada Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Mutahharun itu yang dimaksud adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semakin bingung atau semakin ngerti, Pak? Halo? Semakin bingung atau semakin ngerti? Kalau semakin bingung ditutup aja, Pak, itu. Enggak, artinya ini buka pemikiran kita lah. Kenapa kok ada ulama itu berbeda? Itu nanti silahkan saja, Pak. Ya, tapi ya memang saya berharap pelan-pelan di Masjid Al-Furqan ini memang harus ada kajian fikih, Ustaz. Ada kajian fikih, tapi rekomendasi saya fikih Syafi'i dulu lah gitu. Fikih Syafi'i tapi tuntas, setelah fikih Syafi'i tuntas baru nanti fikih perbandingan mazhab. Karena apa? Kalau lompat itu berat. Ya, kajian kitab takrib, kajian kitab apalah, kitab Kifayatul Akhyar, yang mazhab Syafi'i yang memang sangat lekat dengan kita dululah. Paham, setelah itu kajian komparatif tentang fikih mazhab. Wah, itu Masya Allah. Insya Allah berantem sama masalah ibadah itu nggak ada. Di Al-Furqan nggak ada. Dari orang berantem itu masalahnya apa? Nggak punya ilmu, Pak. Terkait dengan objek yang ia perselisih. Ulama-ulama kita dulu berantem itu biasa. Beda pendapat itu biasa. Tapi mereka siap mempertanggungjawabkannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu riwayat, Imam Laits dan Imam Malik itu berantem dalam satu masalah. Ternyata betapa mereka itu setelah berantem saling memberikan hadiah satu dengan yang lain. Dikirimi mie-nya itu Imam Malik. Itu setelah berantem. Di sini ada nggak, Pak, itu? Habis berantem, habis rapat berantem, setelah itu dikasih hadiah itu yang berantem itu. Ada atau belum ada, Pak, itu? Nah, itu berarti dasar berantemnya itu masih pakai hawa nafsu, belum ilmu dan iman. Kalau orang beda pendapat itu dasarnya adalah iman dan ilmu, itu pasti biasa-biasa saja. Namanya otak manusia itu juga dalam memahami itu juga punya kapasitasnya kan? Berbeda satu dengan yang lain, tapi harus didasarkan pada ilmu. Jadi kalangan ulama itu kalau beda pendapat itu mereka nyantai-nyantai aja biasa kok itu, Pak.
selama mereka bisa mempertahankan itu semua. Satu lagi nanti Bapak sekalian, itu ada satu kitab ini yang 15 jilid ini, atau ya 1, 2, 3, 4, 5, 10 jilid ya. Ini namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh. Ini karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini ulama yang sangat luar biasa. Ini saya ambil satu contohnya. Ini satu halaman ada 654 halaman. Silahkan. Bapak, pokoknya nggak ada yang namanya nganggur, tuh nggak ada yang nganggur. Orang Islam tuh nggak ada yang nganggur, tuh nggak ada. Wong ilmu Allah itu banyak itu. Oh saya pensiun, saya nganggur, nggak ada. Pokoknya belajar ini terus, Pak. Dibaca itu sampai habis loh. Jadi insya Allah alim, insya Allah, gitu kan? Gitu. Jadi ini di Al-Fiqh ini ada pengantarnya, Pak. Pengantarnya di sini ada sejarah, ringkasan tokoh-tokoh mazhab fikih, kemudian ada istilah-istilah dalam fikih dan pengarangnya, sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan fuqaha itu kok mereka beda itu apa? Itu ada semuanya. Aturan menggunakan pendapat mazhab yang paling mudah, kemudian hasil ijtihad yang benar, cara berijtihad itu diajarin semua oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, nanti terkait dengan masuk setelah itu di bab tentang masalah fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih warosah tentang pembagian waris, ada fikih jinayah tentang kriminal dan lain sebagainya. Ya nanti dikasih lah Mas. Oke ya. Kapan-kapan bawa flashdisk biar jamaah kita ini secara ilmu itu naik gitu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Jadi ada dua pendapat. Kalau saya lebih cenderung ikuti yang ada di kita. Karena memang sekarang ini memang ketika ilmu itu terbuka dan kemudian ada pendapat-pendapat yang lain, itu seringkali kemudian kita mengadopsi pendapat itu dan cenderung menyalahkan yang sudah ada. Makanya juga kita perlu buka panduan-panduan dari Basnas misalnya. Saya juga punya panduannya itu terkait dengan panduan zakat Basnas itu ada juga. Nanti silahkan itu dibaca-baca. Ini kelompok yang menerima zakat itu siapa-siapa. Jadi panitia juga memang pada akhirnya punya pendapat, punya argumentasi, baik itu secara ilmiah dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat para ulama, dari pandangan fuqaha, dan dari panduan zakat Basnas yang ini memang merupakan panduan yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Jadi yang mengelola akhirnya juga berlapang dada, kemudian nanti yang mengeluarkan zakat itu trustnya, kepercayaannya terhadap amil itu juga cukup tinggi. Saya lebih cenderung buatlah kelola dengan panduan Basnas saja, karena ini memang yang diberi otoritas oleh ulil amri dalam konteks ini pemerintah untuk mengelola terkait dengan masalah zakat. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bijak, ya, orang-orang yang bijak. Kemudian terkait dengan dua kelompok, biarlah itu publik tahu memang ada pendapat yang berbeda dengan yang lazim terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan 8 asnaf kan, tapi tadi ada Imam Malik. Karena memang Indonesia ini kan kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i, ya ikutilah. Karena ini memang kadang-kadang orang itu kalau sudah mulai tahu, apalagi masa transisi dari tidak tahu menjadi tahu, itu ada fase yang namanya fase kegenitan ilmiah, kalau saya sering katakan. Genit gitu. Kalau saya sih nggak kaget, Pak. Ini orang nyalah-nyalahin gitu kan, baru mulai belajar tahu ini itu fase-fase yang kalau saya memandangi itu sunnah Allah Subhanahu wa taala. Nanti pelan-pelan dia akan bisa menghilangkan itu semua ketika dia belajar agama lebih dalam lagi gitu. Saya kira ini waktunya sudah habis, Ustaz ya. Ya sudah, kalau kita bicara tentang hal seperti ini nggak akan habis. Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ini ada yang mau bertanya pada kesempatan ini belum kita akhiri, silakan. Sama dulu Pak. Oke, assalamualaikum. Kemarin ada diskusi nih bahwa bapak-bapak yang lagi tugas di bawah, bagaimana hukum
sebenarnya Muzaki itu memberikan zakat fitur itu berasnya 12.000, yang 12.000 karena dia makan yang 12.000, setor ke kita sekian liter kali sekian. Ada yang setor, saya makannya yang 11.000, setor yang 11.000 sekian gitu. Terus ada yang 10.000. Nah kemudian ketika didistribusikan kan kita untuk membaginya harus nggak bisa 1:1, jadi akhirnya digabung. Nah itu bagaimana pandangan secara syariat? Iya. Jadi secara syariat itu Rasul itu menyuruh mengeluarkan zakat itu adalah so'an bin tamr, satu sok dengan tamr kan. Ini kalau kita melakukan pendekatan dengan pendekatan aslinya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan harus tamr ajwa, tamr sukari, tidak. Tapi yang terpenting adalah kuantiti di situ. Dan terkait dengan jenisnya, di situ kelihatan kualitas orang itu, imannya kayak apa. Jadi semakin diberikan beras yang terbaik, itu menunjukkan kualitas keimanan semakin baik. Jadi ada sebenarnya memang limit minimal. Kalau di kita kan biasanya berapa nih? 40.000 ya sekarang ya. Kalau mengeluarkan yang dengan nominal 50.000 boleh, karena bisa jadi ia menganggap selama ini dia makanya berasnya beras yang lebih baik dari yang lazim. Tidak ada larangan. Tapi takarannya adalah 2,5 kg. Karena sok itu 2,5. Sebenarnya ini saya mau kasih tahu, khawatir nanti bapak-bapak ngurangi zakatnya itu. Sebenarnya beberapa ulama itu mengatakan satu sok itu 2,4 kg. Beberapa ulama ya. Tapi dikhawatirkan nanti dalam menghitung itu, dalam menakar itu ada kekurangan sehingga disempurnakan menjadi 2,5 kg. Tapi sebenarnya kalau 2,4 itu sudah cukup. Tapi sekali lagi setelah tahu jangan dikurangin Bapak ya. Ini Ustadz ini kayaknya 2,4 itu kan sudah tahu, berarti saya 2,4 saya enggak itu. 2,5 itu ada aspek ihtiyat, kehati-hatian. Khawatir nanti kurang nih Bang. Jadi konteksnya adalah timbangannya. Jadi yang terbaik itu menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Jadi 40.000 silahkan. Tapi kalau nanti ada saya karena beras saya yang selama ini saya makan itu lebih tinggi, ya saya bayar lebih tinggi 50.000. Tidak mengapa itu. Nah, bagaimana konteks pendistribusiannya? Ya itu nanti takdirnya, gitu kan. Takdir para fuqara dan masakin, gitu. Tapi amil juga harus bijak juga. Oh ini saya incar karena berasnya bagus ini. Ini karena yang miskin itu tetangga saya. Nah, itu nanti saya akan kasihkan tetangga. Nggak boleh begitu juga. Ya di sistem random aja lah. Mana yang memang takdirnya nanti dapat itu dikasih. Itu Pak Oki ya. Oke, wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waktu saya ada kajian di Al-Furqan juga namanya saya mulia guru besar itu dia memberi dasar Rasulullah selama 13 tahun itu melakukan perang sebanyak 86 kali. Jadi atas dasar itulah pengumpulan zakat itu, pengumpulan zakat dan sedekah setiap waktu sholat. Karena masjid Rasulullah dekat dengan pasar, kemudian setiap waktu itu terjadi pengumpulan zakat ataupun pengumpulan untuk biaya perang yang dianggap logistiknya luar biasa. Nah, jadi ini menjadi pelajaran ketika di masjid Al-Furqan di pasar di Solo. Atas dasar itu, inisiatif Buya itu setiap waktu sholat sebelum ada ceramah sedikit, kemudian ngecek jalan, dan setiap hari itu berkumpul dana yang cukup lumayan besar. Nah, menjadi pertanyaan, bolehkah pengumpulan zakat itu setiap waktu itu? Setiap waktu, kemudian walaupun memang yang jadi persoalan adalah susah membedakan mana yang zakat, mana yang sedekah. Tapi akhirnya sudah ditentukan
luar biasa mendapatkan kekurangan air. Iya. Kemudian yang kedua adalah kita kalau Al-Furqan terbiasa begitu dapat zakat kemudian bagi habis. Kalau tidak salah awal dasar dulu borkis itu dikumpulkan dulu baru dibagikan dan dibentuk dalam baitul mal buat tambahan. Nah, yang efektif ataupun apakah memang harus idealnya ada baitul mal buat tambahan itu agar pembagian zakat itu progresif atau apa yang namanya tertata dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu ada dua. Ada zakatul fitr dan ada zakat mal. Kalau zakat fitr itu kan dia limited. Ada batasannya. Terakhir itu sebelum khatib naik mimbar. Jadi itu batasannya. Tapi kalau kita diberikan setelah khatib naik mimbar itu namanya bukan zakat tapi namanya sedekah. Nah, kalau zakat mal itu tidak ada batasan waktunya. Jadi yang sangat-sangat bisa dikelola itu adalah zakat mal. Dan zakat mal itu potensinya sangat luar biasa, Pak. Ini kemarin saya juga sudah bicara di bawah, saya kira banyak yang hadir juga. Jadi memang kita harus punya namanya UPZ dan Pak Haji kayaknya sudah punya tekad, kelihatannya habis lebaran ini mau buat UPZ. Dan saya termasuk orang yang mendorong adanya UPZ di Al-Furqan ini. Karena UPZ itu lebih sederhana. Jadi di kita itu kan ada grade-grade-nya. Ada UPZ, nanti ada LAS. Kalau LAS itu memang ada badan hukumnya dan itu sangat-sangat rumit ya. Tapi kalau UPZ itu lebih sederhana. UPZ itu juga punya fungsi baitul mal juga sebenarnya gitu. Jadi nanti di situ yang mengelola sehingga kapanpun sebenarnya mereka yang mau mengeluarkan zakat malnya. Zakat mal itu kan dihitung dari kepemilikan harta seseorang yang sudah sampai pada nisab. Ya, ada di antara bapak-bapak yang punya bisnis. Bisnisnya sudah sampai pada nisab enggak itu kan? Sisi modalnya nisab dagang itu apa? 85 gram. 85 kalau kemudian sekarang berapa itu harganya? Harga emas sekarang, Pak? Ya dinamisasi lah gitu. Kemarin itu sekitar 50-an juta, kalau kita sudah punya modal 50 juta, itu kita mulai start itu tanggal berapa? Nanti tinggal ngitung tahun yang akan datang. Harta kita itu masih menyentuh nisab atau di bawah. Kalau di bawah nisab berarti kita tidak wajib zakat, tapi kalau melampaui nisab, itu wajib. Dan itu sangat luar biasa banyaknya. Sangat luar biasa banyaknya. Dan tidak hanya sekarang itu model zakat banyak, Pak. Jadi ada zakat profesi gitu kan. Dan ini masyarakat yang ada di Harapan Baru juga perlu kita kenalkan juga. Zakat profesi, nanti ada zakat saham, siapa tahu ada yang punya bisnis saham, ada zakat sukuk, ya kan. Kemudian ada zakat properti, ya. Ada yang punya kontrakan. Nah, itu juga termasuk bagian yang ada zakatnya. Dan itu kalau dikeluarkan, insya Allah kita akan benar-benar merasakan sebuah kenyamanan jiwa dan kita akan mendapatkan satu keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi yang bisa dilakukan setiap hari itu adalah zakat mal. Tapi kalau zakat fitr dia limited, dia punya batasan di bulan Ramadan dan ia akhirnya adalah sebelum khatib naik mimbar. Ya, silahkan nanti dikelola. Saya kira kita punya SDM di sini yang sangat luar biasa banyak. Di Harapan Baru ini saya lihat orang-orang yang punya potensi dalam manajerial, dalam banyak bidang itu banyak, Pak. Cuma memang bagaimana ini orang-orang yang punya potensi ini dikoordinasikan satu dengan yang lain. Maka saya yakin bahwa ini Al-Furqan bisa menjadi miniatur ya, menjadi pilot project terkait dengan UPZ di wilayah Kecamatan Bekasi ini insyaallah, Bekasi Barat insyaallah. Saya kira konteksnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Ya silakan Pak Taufik.
penghasilan yang kuatnya juga, ya kan? Saya suatu ketika 2,5 juta, nah mungkin saya lebih agak di keluarga berkurang. Mungkin pas giliran di bawah itu kan nggak ulang, tapi setelah dia ulang setahun, kalau dia Iya. Sebentar, saya punya tulisannya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ini nanti dibaca ini Pak Taufik. Bukunya Dr. Yusuf Al-Qardawi namanya Fikih Zakat. Di situ beliau memang memaparkan dua pendapat. Ketika zakat profesi itu dianalogikan dengan zakat zuruk, zakat pertanian, kalau seseorang sudah punya pendapatan senilai panennya para petani, maka dia wajib zakat. Nah, wajib zakatnya kapan? Apakah nunggu haulanul haul, nunggu 1 tahun, atau kita analogikan dengan petani? Kan petani kan wa'atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan zakatnya saat dia panen gitu. Jadi ini kalangan profesional, kalangan dokter, kalangan lawyer, kalangan guru, kalangan dosen dan lain sebagainya. Itu Dr. Yusuf Al-Qardawi itu mengungkapkan satu pendapat, itu dianalogikan dengan petani. Petani itu waktu panen itu langsung dikeluarkan zakatnya. Kalau petani itu kan 2 kualifikasi ya. Satu itu adalah ada yang 5%, ada 5% dan ada 10%. Tapi kalau profesi itu 2,5%. Di sini kadang-kadang ada syubhat juga, ada kesamaan. Loh, kok begitu ya? Ya karena apa? Petani itu kan durasi waktunya berapa, Pak? Orang panen itu lazimnya berapa? 4 bulan sekali kan? Sehingga wajar kalau kemudian 5%, kemudian 10%. Tapi kita kenapa 2,5%? Kan saat gajian itu biasanya 4 bulan sekali atau 1 bulan sekali, Pak? Sekali. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Sekalipun Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya ini itu mengatakan ada pendapat yang kedua, silahkan itu mengambil pendekatan yang kedua 1 tahun, nanti dipotong dengan pengeluaran pokok. Nah kalau nanti pengeluaran pokok kok ternyata masih senilai nisab, itu baru dikeluarkan. Tapi ini kan kalau orang itu nanti mengacu kepada pendapat kedua, saya kira yang zakat akan sedikit gitu. Yang zakat akan sedikit. Sehingga saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Di mana kita kok dapat gajian dan memang itu sampai nisab, gitu kan? Nisab berasnya itu 500 lebih dikit, 500 kg lebih dikit. Kalau kemudian 1 kilo beras itu taruhlah misalnya 10.000, ya sekitar 5 juta lebih dikit. 5 jutaan lah kita ambil limit minimal. Jadi kalau kita punya pendapatan kok 5 juta, itu Allah minta dari kita cuma 2,5%. Jadi itu berarti kalau 5 juta Allah hanya minta 125.000, benar? Kan 25.000 kali 5 kan? 125.000. Allah ngasih uang kita 5 juta, lalu Allah minta dari kita untuk tetangga-tetangga kita yang miskin 125.000. Kira-kira berat atau insya Allah enteng, Pak itu? Itu kalau uangnya belum ada loh Pak ya. Kalau uangnya ada itu kadang-kadang mikir juga itu. Iya. 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 Jadi pada prinsipnya tinggal kita mau ambil pendapat yang pertama atau yang kedua. Kalau pertama konsisten dengan yang pertama, kalau yang kedua ambil yang kedua gitu. Jadi itu sejak awal itu clear. Oh, jadi 2 pendapat ini saya ambil yang pertama. Kalau sudah pertama berarti kan kita sudah konsisten kan. Saat kita dapat gaji sampai nisab kita keluarkan. Kalau enggak ya kita tidak. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, ya sudah nanti akumulatif. Sisanya setelah dikeluarkan kebutuhan pokok ada sampai nisab sudah dikeluarkan. Wallahu taala alam. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di hari terakhir Ramadan kita dapat perjalanan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan ini sampai sehat. Tutup dengan doa ya. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita dengan kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan bersama Allah catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana la tada' lana fi jam'ina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.